Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Yosef Prandokta Reja. Di sini saya akan membawakan materi kelompok kami tentang pengaruh teknologi terhadap perilaku konsumen. Sebelumnya saya akan membacakan pokok pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, telepon genggam. Yang kedua, internet. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, sistem pembayaran dan kasus. Yang pertama, telepon genggam. Beberapa tahun terakhir, di dunia mengalami perkembangan teknologi yang cukup pesat, terutama teknologi di bidang komunikasi, seperti internet dan telepon genggam. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen secara signifikan. Dahulu, komunikasi jarang sekali dilakukan karena masih jarangnya jumlah gerai telepon umum dan tarif telepon yang begitu mahal. Di sisi lain, tarif telepon antar provider saling bersaing dan menawarkan tarif telepon yang murah. Semakin meningkatnya teknologi komunikasi menyebabkan peningkatan konsumsi akan kebutuhan-kebutuhan untuk komunikasi seperti pulsa telepon. Lanjut, telepon genggam. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perilaku konsumen, yang dimana dahulu ketika umat Islam merayakan Lebaran, kantor pos dipenuhi dengan kiriman kartu ucapan selamat hari raya. Kartu dikirim dalam waktu beberapa hari. Komunikasi jarang dilakukan. Yang ketiga, sedikit jumlah gerai telepon umum. Yang keempat, tarif telepon mahal. Yang kelima, perizinan dengan mengirimkan email. Kalau di zaman sekarang, pengiriman kartu telah bergeser oleh SMS yang dikirim dalam waktu 10 detik. Yang kedua, hampir semua orang memiliki telepon genggam. Yang ketiga, komunikasi sering dilakukan. Yang keempat, tarif telepon murah. Yang kelima, meminta izin dengan mengirimkan SMS. Peningkatan kemajuan teknologi menyebabkan peningkatan konsumsi kebutuhan untuk komunikasi, di mana data berikut merupakan data jumlah provider telepon genggam di Indonesia untuk 4 perusahaan dengan pelanggan terbesar, di mana ada Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, dan Tri. Baik, yang berikut adalah internet. Selain telepon genggam, teknologi yang berkembang pesat adalah internet. Sekarang hampir setiap individu memiliki akses internet. Situs-situs jejaring sosial yang paling diminati mulai dari MyScape, Facebook, Twitter, HI5, dan sebagainya. Tingginya frekuensi komunikasi melalui internet menjadikan internet sebagai salah satu alat pemasaran yang efektif dan efisien. Seperti kita ketahui, banyak sekali toko online yang menawarkan produk melalui berbagai blog, website, situs jejaring sosial seperti Facebook. Tingginya jumlah toko online di dunia memberikan keuntungan bagi konsumen. Mereka tidak perlu berputar kota untuk mencari barang yang diinginkan. Dengan adanya toko online, konsumen bisa menghemat waktu. Selain toko online, terdapat juga media berita yang disediakan secara online oleh situs-situs berita. Masyarakat sekarang tidak hanya memperoleh berita melalui televisi atau koran. Masyarakat dapat memperoleh berita dari situs-situs internet tanpa batas. Berikut adalah jumlah pengguna internet dari beberapa negara. Dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Transportasi. Salah satu teknologi yang berkembang adalah alat-alat transportasi. Perkembangan alat transportasi sangat signifikan, mulai dari teknologi seperti sepeda motor hingga pesawat terbang. Dahulu kala, orang-orang cenderung berjalan kaki jika akan berpergian. Kemudian muncul sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lainnya.
Beberapa tahun lalu masih banyak yang menggunakan sepeda untuk berangkat ke kantor atau ke sekolah. Jika jarak tempuhnya jauh, masyarakat cenderung menggunakan angkutan umum seperti mikrolet dan bus. Namun selama 10 tahun terakhir ini, peningkatan teknologi transportasi menyebabkan tingginya permintaan akan teknologi tersebut. Contohnya adalah sepeda motor. Jumlah sepeda motor di Indonesia terus meningkat, terutama di kota besar. Hal ini disebabkan selain harga sepeda motor yang cenderung lebih murah dibandingkan kendaraan lainnya, konsumen juga ditawari banyak perusahaan pemberi kredit dengan berbagai kemudahan dan fasilitas menunjang. Akibatnya jumlah sepeda motor pun terus bertambah. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah motor sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 di DKI Jakarta meningkat secara signifikan. Pada tahun 2000, motor di Indonesia sebanyak 2 juta, sementara pada tahun 2010 hingga bulan Mei, jumlah motor meningkat hampir 40%, yaitu sebanyak 8 juta motor. Sementara itu, motor di Indonesia pada tahun 2000 sebanyak 13 juta dan terus meningkat hingga tahun 2008 sebanyak 47 juta dengan tingkat rata-rata peningkatan jumlah motor per tahun sebanyak 17%. Selain motor dan mobil, sarana transportasi udara pun meningkat. 10 tahun yang lalu, pesawat terbang komersial hanya dibawa beberapa maskapai penerbangan. Tarif relatif terjangkau dan waktu tempuh yang singkat membuat pengguna jasa transportasi udara meningkat. Pada tabel di atas terlihat bahwa pada penerbangan domestik terjadi peningkatan penumpang dan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan penambahan jumlah penumpang internasional. Hal tersebut dikarenakan penumpang domestik yang awalnya memilih menggunakan transportasi darat dan laut sekarang lebih memilih transportasi udara. Berbeda dengan dahulu, harga tiket pesawat yang relatif tinggi, sekarang banyak maskapai penerbangan yang menawarkan harga tiket pesawat dengan penunjang situs dalam melakukan transaksi jual beli. Yang berikut sistem pembayaran, kemajuan teknologi, efek bersifat multiplier, sistem pembayaran dan internet perbankan dan mobile perbankan. Internet perbankan, transfer, pembayaran dan layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh bank melalui media internet. Media perbankan, layanan perbankan yang disediakan oleh bank melalui telepon genggam. Keuntungan, nasabah tidak perlu mendatangi bank. Akses tidak terbatas oleh nasabah terhadap layanan perbankan. Proses transaksi lebih cepat dan akurat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang kasus. Di sini, kasus yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin pesat memicu persaingan dunia bisnis dengan muncul berbagai situs berbelanja secara online yang menawarkan barang dan jasa. Booming perusahaan-perusahaan di dunia pada pertengahan tahun 1990-an ikut mengungkit kehadiran e-commerce di Indonesia, di mana pengguna internet juga ikut berpengaruh gaya operasi perusahaan yang melayani sektor retail. Bahkan individu sekalipun mampu bertindak sebagai pemasar. Internet telah menciptakan kemampuan bisnis baru, mengubah batas proses bisnis, menghapus paradigma teknologi informasi lama, dan menciptakan lingkungan baru ekonomi global. Dari data pengguna internet di Indonesia, lebih dari 20 juta pengguna dengan peningkatan yang 900% mulai dari tahun 2000 sampai 2007. Indonesia hanya berada pada 4,3% dari keseluruhan pengguna di Asia. Dengan kehadiran tren berbelanja konsumen yang dahulu dilakukan secara konvensional, di mana diperlakukan fisik dan barang yang dikonsumsi, lama-kelamaan dapat berbelanja secara praktis melalui internet, telepon, bahkan SMS. Bukan saja e-commerce
situs-situs forum komunitas online menyediakan subforum untuk transaksi jual beli. Beberapa komunitas online menyediakan subforum untuk melakukan sama sampai transaksi seperti barter barang-barang koleksi yang berawal dari hobi yang sama sampai transaksi jual beli antara anggota forum. Beberapa barang yang sering dijual belikan antara anggota antara lain peralatan komputer, kepingan CD, buku, kaos, dan baju, bahkan jasa layanan internet seperti jasa pengunduhan data atau file download, pembuatan situs, jasa pembayaran online, dan lain sebagainya. Banyak situs forum komunitas yang banyak ditemukan di internet dengan menghadirkan layanan forum jual beli. Situs komunitas sejenis seperti Cafe Gaul juga menyediakan subforum trending dan bervariasi kategori barang yang ditawarkan pada sumbernya. Perbedaan karakteristik kategori barang yang ditawarkan pada sumbernya masing-masing situs komunitas online akan menjadi diferensi akan menarik pengunjung ke situs. Situs Kasus sebagai salah satu forum komunitas online menyediakan subforum jual beli yang mengizinkan registrit bernyata atau pengunjung situs dalam transaksi jual beli. Penambahan registrit memberikan yang semakin banyak, di mana saat ini memberi situs komunitas mengakibatkan semakin meningkat tarif situs dengan rata-rata pengunjung yang online secara bersama per hari 5.000 sampai 15.000 pengunjung fasilitas yang penting dalam forum komunitas. Online adalah fasilitas search, tetapi pada situs Kasus dengan perkembangan member yang banyak, fasilitas search diaktifkan sebagai request on servers yang banyak, yang dapat mempengaruhi kecepatan situs untuk menjelajah situs dalam mencari produk yang ditawarkan dalam subforum tersebut. Pada akhirnya, pembeli hanya dapat mencari thread atau dalam hal ini iklan yang dipasang penjual secara manual. Member yang semakin banyak juga akan meningkat kepopuleran situs tersebut yang dapat ditujukan oleh ranking situs berdasarkan situs Eclipse, dan para difference akan lebih tertarik bekerja sama dengan situs dengan pengunjung banyak. Iklan-iklan yang dapat berupa tulisan teks, gambaran, atau bahkan animasi ditaruh pada situs Kasus. Banyak iklan yang berupa banner, gambar, atau animasi juga mempengaruhi kecepatan akses situs, di mana sebagai besar memberikan atau pengunjung situs tidak terlalu menghiraukan iklan tersebut dan mengurangi kenyamanan. Member yang semakin banyak juga memiliki sisi positif dan transaksi jual beli pada subforum jual beli tersebut, di mana akan terdapat pasar yang potensial bagi penjual dan pembeli. Tetapi hal ini juga memiliki sisi negatif pada subforum jual beli, di mana data transaksi dilakukan secara online. Transaksi secara online rentan terhadap penipuan karena mekanisme transaksi adalah melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru kemudian barang dipesan, dikirim setelah pembayaran dilakukan, dan dikonfirmasikan kembali kepada penjual. Penjual bisa saja tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli dan pengirim barang tidak sesuai dengan pesanan. Banyak kasus-kasus penipuan yang terjadi menyebabkan ketidakpuasan atas situs tersebut, dengan gambaran bahwa situs tersebut penuh dengan penipuan dengan banyaknya tweet surat kontrol dari manajemen Kasus. Dalam hal ini moderator subforum jual beli dalam meminimalisasi penipuan terhadap dianggap relatif rendah oleh member. Mereka yang terjadi tanpa mengetahui mereka yang pernah tertipu tidak tahu bisa melapor atau mengeluh kemana transaksi terjadi tanpa mengetahui identitas penjual terlebih dahulu dan hanya mengandalkan kepercayaan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hal ini yang sering dijumpai adalah penjual yang sudah membuat thread baru. Iklan menemukan bahwa thread tersebut tidak ada lagi pada beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, dengan kata lain dihapus oleh manajemen. Umpan balik yang diharapkan oleh member sehubungan dengan keluhan-keluhan yang dilontarkan
tidak sepenuhnya dianggap serius oleh manajemen, baik administrator situs dan moderator situs. Sejumlah pertanyaan dihadapi manajemen situs setelah berpikir bagaimana situs tersebut mengevaluasi kepuasan para membernya, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan pada situs komunitas tersebut. Bagaimana pencapaian kepuasan pelanggan dan kualitas pelanggan pada situs komunitas online pada subforum jual beli. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan akan menjadi ranking secara periodik agar perbaikan mutu layanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Yang berikut kasus kedua itu transaksi online dengan jumlah pengeluaran per bulan. Pada tabel 8.1 menggambarkan kepada kita tentang sebaran responden berdasarkan jumlah pengeluaran per bulan. Jumlah pengeluaran per bulan kurang dari 499,99 dengan jumlah responden 18 dan 12%. Selanjutnya teman-teman dapat melihat pada tabel yang ada dengan akhir total pengeluaran per bulan. Jumlah respondennya 150 dan 100%. Dengan tabel pada 8.1 ini mengacu pada bagaimana sebaran responden terkait dengan jumlah pengeluaran setiap bulannya. Yang berikut pengeluaran rutin per bulan dalam transaksi kasus subforum jual beli. Tabel 8.2 ini menggambarkan bahwa sebaran responden berdasarkan jumlah pengeluaran transaksi per bulan dengan jumlah pengeluaran kurang dari 49,999 dengan jumlah responden 36 dengan 24%. Dalam tabel 8.2 ini mengacu pada bagaimana tingkat pengeluaran responden dalam transaksi kasus per bulan. Sedangkan yang berikutnya kasus ketiga tentang perilaku akses internet dan penggunaan BlackBerry. Teman-teman dapat melihat diagram yang ada menggambarkan kepada kita perilaku akses internet dan penggunaan BlackBerry. Dengan gambar yang pertama mengacu bagaimana tingkat kecenderungan responden mengikuti website networking sosial. Terus, apa yang menyebabkan situs pertemanan Facebook digarungi banyak orang? Pada yang gambar berikut ini tentang tipe BlackBerry yang dimiliki. Teman-teman dapat melihat bahwa tipe BlackBerry yang dimiliki dalam gambar 2 ini mengacu pada bagaimana sebaran tipe BlackBerry yang dimiliki oleh responden. Yang berikutnya lama menggunakan BlackBerry dengan 6 bulan, 6 sampai 12 bulan dan 12 bulan. Itu teman-teman dapat melihat pada gambar yang ada ini, gambar titik 3 ini mengacu kepada kita bahwa bagaimana lama menggunakan BlackBerry yang digunakan oleh responden. Kesimpulannya, internet pun merupakan teknologi yang berkembang pesat. Hampir setiap individu memiliki akses internet. Situs-situs jaringan sosial menjadi situs yang paling diminat, sehingga gerai-gerai internet pun dapat dengan mudah ditemukan. Teknologi internet pun kini dapat dengan mudah diakses melalui telepon genggam. Tingginya frekuensi komunikasi melalui media internet menjadi internet sebagai salah satu alat pemasaran yang efektif dan efisien. Kini banyak toko-toko online yang menawarkan produknya melalui berbagai blog, web, ataupun situs jaringan sosial seperti Facebook. Transportasi pun merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat selama 10 tahun terakhir ini. Peningkatan teknologi transportasi menyebabkan tingginya permintaan akan teknologi tersebut. Sekian dari hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.